Nur Mu'allimah. Iya, tunggu dulu aku standar dulu motor. Dari tadi Kinunu. Iya, dari tadi, Mi. Kenapa kan terlambat? Ada dulu aku kerja di rumahku tadi. Ada kemitraan antara pemerintah dan sektor Banyak swasta yang dalam masalah melakukan dalam pembangunan sistem kesehatan. pelayanan kesehatan. Iya, Di. Nggak habis-habis terasa masalah kesehatan di Indonesia. Nggak tahu itu Indo, kenapa begitu sekali? Kalau bahas video ini, ingat kok enggak sih yang nakasih tugas Patako yang masalah kesehatan di Indonesia? Oh iya weh, itu perasaan di laptopku itu video. Tuh, itu carikan kok. Iya weh, bagus juga itu nah dulu tugasnya nak kasih di Patakku. Ini weh, lihat video tayang dulu. Up over the danger to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight a fight. It ain't no big thing, just show her and go. Administrasi pembangunan kesehatan adalah proses yang mengangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengorganisasian penilaian terhadap sumber, tata cara, kesanggupan, dan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan, perawatan kedokteran, serta lingkungan yang sehat. Seseorang yang melaksanakan administrasi kesehatan melaksanakan segala fungsi administrasi, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, dan penilaian. Adapun tujuan dari administrasi pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan yang sehat, mampu untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang mampu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh penjuru wilayah negara Indonesia tanpa terkecuali. Administrasi pembangunan kesehatan memiliki 8 fungsi. Yang pertama, persiapan pelayanan administrasi kesehatan. Yang kedua, penyusunan kebijakan program pembangunan kesehatan. Yang ketiga, pengorganisasian pelaksanaan program. Yang keempat, fasilitasi pelaksanaan program. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Yang keenam, pelaksanaan perizinan institusi di bidang kesehatan. Yang ketujuh, pelaksanaan akreditasi institusi. Yang kedelapan, pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk terkait kesehatan. Dalam kebijakan administrasi pembangunan kesehatan meliputi penyusunan kebijakan program pembangunan kesehatan, pengorganisasian pelaksanaan program, fasilitasi pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, dan yang terakhir, pelaksanaan perizinan institusi di bidang kesehatan. Peran administrasi pembangunan kesehatan. Peran pemikiran dasar dan prinsip dasar pembangunan kesehatan terutama untuk yang pertama, mempercepat pelaksanaan pembangunan kesehatan dan agar lebih terarah serta lebih meningkatkan sinergi di antara subsistem-subsistem dari sistem kesehatan nasional. Yang kedua, mendorong pentingnya dan digunakannya makna dari 5 unsur-unsur pemikiran dasar pembangunan kesehatan, yaitu prinsip dasar, tujuan, hakikat, perkembangan, dan kedudukan manusia dalam pembangunan kesehatan. Yang ketiga, mendukung penguatan dan percepatan pelaksanaan paradigma sehat dalam pembangunan kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam administrasi pembangunan kesehatan meliputi sumber daya yang tersedia dan peran lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, faktor lainnya seperti faktor lingkungan, perilaku, dan keturunan juga mempengaruhi kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005,
hingga tahun 2025 antara lain telah ditetapkan arah, dasar, dan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pelaksanaan ketetapan tersebut perlu disyukuri karena telah banyak digunakan data penyusunan dan pelaksanaan dari berbagai rencana kesehatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan kesehatan, yang pertama, sumber daya yang tersedia, yang kedua, peran lembaga eksekutif dan legislatif, yang ketiga, kebijakan dan regulasi, keempat, partisipasi masyarakat, dan yang kelima, ketersediaan data. Sasaran dalam administrasi pembangunan bangunan adalah untuk memastikan bahwa pembangunan bangunan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, serta memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan. Sasaran ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan bangunan. Tujuan utama dari administrasi pembangunan bangunan adalah untuk memastikan bahwa pembangunan bangunan dilakukan dengan cara berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sasaran pembangunan bangunan dapat mencakup beberapa hal seperti meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur yang ada, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di dalam bangunan dan antar bangunan, meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya alam, meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan keamanan dan ketahanan bangunan terhadap bencana alam. Semua sasaran ini harus dicapai dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan bangunan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan.